Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada para mahasantri Ma'had Yayan Tulungagung yang kami banggakan, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi tetap dalam kajian kitab Khulasatul Nurul Yakin pada hari ini. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita semua bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang masalah Ghazwatul Hudaybiyah wa Bai'atur Ridwan, itu peperangan perang Hudaybiyah dan juga Bai'atur Ridwan. Namun sebelumnya mari kita bertawasul dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada mu'alif kitab yang akan kita pelajari ini, kepada para masyayikh, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dipermudahkan dan dilancarkan dalam pembelajaran kali ini dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Saulambul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatul Hudaybiyati utawi iki iku nerangake perang Hudaybiyah wa Bai'atur Ridwani lan Bai'at Ridwan. Nomor setunggal, sababuha utawi sebabe Ghazwatul Hudaybiyah, sebabe perang Hudaybiyah iku anan nabiya temen setuhune Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi yuridu kalih ngarepake utawa ngersakake sapa Kanjeng Nabi Makkah ing kutha Mekah muktamiron kalih wong kang umroh, muktamiron kalih wong kang umroh. La muharriban ora arep merangi, la muharriban ora arep merangi. Wa ma'ahu lan iku sartane Kanjeng Nabi alfun utawi wong 1000 wa khamsu mi'atin lan wong 500 minal muhajirina saking pira-pira wong muhajirin wal ansori lan sahabat ansor bila silahin kelawan tanpa nggawa senjata. Falama alimat mongko ing dalem nalikane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy bi khurujihi kelawan metune Kanjeng Nabi ijtama'at mongko padha kumpul sapa wong Quraisy liman ihi krana ngalang-alangi Kanjeng Nabi an baitillahi saking baitillah al-haram kang mulya. Sabab musabab terjadinya perang Hudaybiyah yang pertama yaitu annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu Makkah muktamiron la mukhariban. Kanjeng Nabi keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah yang bertujuan untuk melakukan ibadah umroh. La mukhariban, ora bertujuan atau tidak bertujuan untuk berperang. Wa ma'ahu alfun wa khamsu mi'atin minal muhajirina wal ansor. Ketika itu Kanjeng Nabi keluar dari kota Madinah menuju Mekah bersamaan dengan 1.500 orang baik dari kaum muhajirin ataupun kaum ansor. Bila silahin dengan tanpa membawa senjata apapun. Falama alimat Quraisyun bi khurujihi istama'at liman ihi an baitillahil haram. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui Kanjeng Nabi keluar bersamaan dengan 1.500 orang, maka orang-orang Quraisy niku mencegah kedatangan Kanjeng Nabi untuk menuju kota Mekah. Akhirnya terjadilah peperangan yang dinamakan perang Hudaybiyah. Nomor 2, walakin lam yahdus lan tetapine ora kedadian fiha ing dalem Ghazwatul Hudaybiyah apa harbun pertempuran utawa korban
ta'ziman krana ngagungake li hurumatil baiti maring mulyane baitillah, li hurumatil baiti maring kamulyane baitillah, alladzi rupane bait ja'alahu kang dadekake ing alladzi sapa Allahu Gusti Allah haraman ingkang mulya aminan tur kang aman. Akan tetapi pada perang Hudaybiyah pada waktu itu tidak sampai terjadi pertempuran atau tidak sampai memakan korban karena ta'ziman li hurumatil bait, karena memuliakan tempat yang mulia yaitu Baitillah. Alladzi ja'ala Allahu haraman aminan, di Baitillah atau tempat yang mulia tersebut dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang sangat mulia tur juga tempat yang sangat aman. Jadi jangan sampai dikotori dengan adanya peperangan yang tidak jelas seperti itu. Walamma wasola nomor 3, walamma wasola lan ing dalem nalikane tumeka sapa Rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam al Hudaybiyah ta ing sumur Hudaybiyah, arsalat mongko utusan ilaihi maring Kanjeng Nabi sapa Quraisyun wong Quraisy ar-rusula ing pira-pira utusan, yas'alunahu kang padha takon sapa utusan ing Kanjeng Nabi an sababi maji'ihi saking sebabe tekone Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang Quraisy niku mengetahui keberangkatan Kanjeng Nabi, setelah Kanjeng Nabi niku sudah sampai ke sumur Hudaybiyah, orang-orang Quraisy tersebut memerintahkan beberapa utusan untuk mendatangi Kanjeng Nabi dan bertanya kepada Kanjeng Nabi apa tujuannya Kanjeng Nabi datang ke kota Mekah. Setelah utusane dari orang-orang Quraisy niku pulang, Kanjeng Nabi juga mengirim utusan kepada orang-orang Quraisy sebagai balasan bahwa orang-orang Quraisy telah mengutus suatu utusan kepada Kanjeng Nabi. Utusane Kanjeng Nabi niki fa arsala mongko nuli kirim utusan ilaihim maring Quraisy sapa Rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsmana ing sahabat Utsman. Setelah orang Quraisy mengutus suatu utusan kepada Kanjeng Nabi untuk bertanya apa tujuannya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi lalu juga mengirimkan utusannya Kanjeng Nabi yaitu sahabat Utsman untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang Quraisy tentang tujuannya kedatangannya Kanjeng Nabi. Liyuk limahum supaya merohake sapa Utsman ing Quraisy maksidahu ing tujuane Kanjeng Nabi. Utsman diutus oleh Kanjeng Nabi untuk datang kepada kaum Quraisy untuk memberitahu tentang maksud dan tujuan Kanjeng Nabi datang ke kota Mekah, yaitu mau ibadah umroh. Wa basyara lan aweh kabar gembira sapa Kanjeng Nabi, wa basyara lan aweh kabar gembira sapa Kanjeng Nabi al mustad'afina ing pira-pira wong kang apes bikur bil fathi kelawan pareke kemenangan. Selain Kanjeng Nabi niku datang ke Mekah untuk beribadah umroh, Kanjeng Nabi juga bertujuan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang lemah bahwasanya sebentar lagi atau tidak akan lama lagi sudah datang kemenangan orang-orang Islam. Wa anna wa ulan temen setune Gusti Allah iku mudhirun zat kang mertelakake dinahu ing agamane Gusti Allah, bahwasanya sesungguhnya Allah akan memberikan kejelasan tentang agamane Gusti Allah yang benar. Falama wasola mongko ing dalem nalikane tumeka sapa Utsman habasat hu mongko nyekel ing Utsman sapa Quraisyun wong Quraisy. Fasa'a mongko nuli tersebar indal muslimina ing dalem kalangane pira-pira wong Islam, wong muslim apa anak Utsmana temen setuhune sahabat Utsman iku kutila den pateni sapa Utsman. Akan tetapi ketika Utsman niku datang atau sampai ke kaum Quraisy, Utsman niku
ditahan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan sampai tersebar ke orang-orang Islam bahwasannya Utsman sudah terbunuh atau sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika menjadi utusan Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kabar tentang tujuan Kanjeng Nabi datang ke kota Mekah. Faja'a mongko nuli ngajak sapa Rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam anasa ing menungso lil bai'ati maring bai'at. Fabaya'u mongko padha bai'at sapa nas ing Kanjeng Nabi tahta sajaratin ing dalem ngisore wit. Hunaka ing dalem kono-kono panggonan ala Allah yafirru ing atase yen to ora bakal melayu sapa nas ala Allah yafirru, yang benar insyaallah lafadznya ngala Allah enek lane baran niku enten lane ngala Allah yafirru ing atase yen to ora bakal melayu sapa nas. Watu sama lan den arani apa hadhil bai'atu iki bai'at ridwani ing aran bai'at ridwan. Setelah orang-orang Islam mendengar kabar tentang berita terbunuhnya Sayyidina Utsman, maka Kanjeng Nabi fada'a Rasul Anas lil bai'ati mengajak kepada seluruh manusia untuk saling berjanji, saling mengucapkan janji. Fabaya'ahu tahta sajaratin hunaka. Akhirnya seluruh manusia atau seluruh sahabat Kanjeng Nabi yang berada bersama Kanjeng Nabi niku dibaiat di bawah suatu pohon. Baiate utawa perjanjiane yaitu ala Allah yafirru, yaitu apapun yang terjadi seluruh sahabat Kanjeng Nabi, seluruh manusia atau seluruh umat yang saat itu dibaiat oleh Kanjeng Nabi yaitu harus berjanji bahwasanya tidak akan melarikan diri baik apapun yang akan terjadi. Waktu sama hadil baiat ridwan, dan perjanjian atau baiat yang dilakukan Kanjeng Nabi pada waktu itu dinamakan baiat ridwan karena ketika Kanjeng Nabi memberikan baiat kepada seluruh manusia tersebut di bawah pohon ridwan niku akhirnya dinamakan baiat ridwan. Itu peristiwa tentang peperangan perang Hudaybiyah dan baiat ridwan. Sekarang kita lanjutkan tentang pelajaran masalah sulhul Hudaybiyah. So, menjelaskan tentang perdamaian peperangan Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah tu utawi iki iku mertelakake perdamaian Al-Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah tu utawi iki iku mertelakake perdamaian Al-Hudaybiyah. Nomor setunggal, lama alimat ing dalem nalikane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy bibai'ati ridwani kelawan bai'at ridwan, khofat mongko wedi sapa Quraisy ala nafsiha ing atase awak dhewene Quraisy. Fa'ar salat mongko nuli ngeculake sapa Quraisy Utsmana ing sahabat Utsman waman lan wong ma'ahu sartane Utsman. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui adanya baiat ridwan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tersebut, khofat ala nafsiha, akhirnya orang-orang Quraisy niku sudah takut atau wedi karepe dhewe, takut dengan sendirinya. Setelah orang-orang Quraisy takut dengan adanya baiat ridwan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tersebut, akhirnya fa'ar salat Utsman waman ma'ahu, orang-orang Quraisy tersebut melepaskan Utsman yang telah ditahan oleh orang Quraisy bersamaan orang-orang yang ikut bersama Utsman ketika ditahan oleh orang-orang Quraisy, semua dilepaskan oleh orang-orang Quraisy. Wa talabat lan nuntut sapa Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy melepaskan Utsman, orang-orang Quraisy juga menuntut tuntutannya asulha ing akad perdamaian atau menuntut mengajak perdamaian dengan Kanjeng Nabi. Fatama mongko sampurno opo asulhu bainahuma ing dalem antarane Kanjeng Nabi dan Quraisy.
bainahuma ing dalam antarané Kanjeng Nabi lan Quraisy. Akhirnya karo Kanjeng Nabi disetujui, terus terlaksanalah menjadi sempurna adanya perdamaian Al-Hudaybiyah antara Kanjeng Nabi dengan orang-orang Quraisy. Bisuruti kelawan pira-pira syarat ananging harus melakukan dengan beberapa syarat. Alati kang ngarepake, alati arodatha kang ngarepake ing asurut utawa pira-pira syarat niku sapa Quraisyun wong Quraisy ala lisani rasulihi ing atase lisane utusane Quraisy. Orang-orang Quraisy mau mengajak perdamaian dengan Kanjeng Nabi, akhirnya disempurnakan oleh Kanjeng Nabi tentang ajakan perdamaian dari orang-orang Quraisy dengan Kanjeng Nabi tersebut dengan beberapa syarat, dan syarat tersebut diminta oleh orang-orang Quraisy yang mengucapkan syarat tersebut harus dari lisannya orang-orang Quraisy atau utusannya orang-orang Quraisy. Wahya wat'ul harbi, syarat yang diajukan oleh orang-orang Quraisy yaitu pertama, wahya utawi asyurut iku wat'ul harbi nyelehake alat perang atau meletakkan alat perang atau gencatan senjata asra sinina ing dalem mangsa 10 pira-pira taun. Wa ayya amana lan yen to aman sapa annasu para pira-pira menungso ba'dhum rupane sebagiane nas ba'don ing sebagian kang weneh. Di pertama, syarat yang diajukan dari orang-orang Quraisy yaitu bahwasanya orang-orang Islam atau Kanjeng Nabi beserta sahabatnya harus meletakkan senjatanya atau gencatan senjata selama 10 tahun. Wa ayya mana annasu ba'duhum ba'don, dan juga memberikan keamanan bagi seluruh manusia yang satu dengan yang lainnya. Wa ayyar jialan yanto bali sapa Kanjeng Nabi anhum ninggal saking Quraisy hadzal ama ing dalam iki tahun. Kanjeng Nabi harus mau meninggalkan orang-orang Quraisy pada tahun ini. Itu permintaan dari syarat orang-orang Quraisy. Wa alla yarudulan yanto orang balekake utawa nolak sapa Quraisy man ing wong atahum kang teka sapa man ing Quraisy minal muslimina kalih tetep saking pira-pira wong Islam. Persyaratan yang diminta oleh orang-orang Quraisy dalam perdamaian tersebut selanjutnya yaitu Kanjeng Nabi harus mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang ke orang-orang Islam. Wa ayyaruda yang balekake sapa Muhammadun. Wa alla yaruda perjanjian dari orang-orang Quraisy selanjutnya yaitu orang-orang Quraisy tidak akan mengembalikan orang-orangnya Kanjeng Nabi yang datang ke Quraisy dari jumlah orang-orang muslimin. Jadi lek enek wong muslim atau wong Islam atau sahabat Kanjeng Nabi niku datang ke orang-orang Quraisy, mbuh tujuannya datang ke orang-orang Quraisy apapun, itu orang-orang Quraisy tidak akan mengembalikan orang suruhane Kanjeng Nabi. Niku persyaratannya orang-orang Quraisy. Wa ayyaruda lan yen to balekake sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad man ing wong atau kang teka sapa man ing Kanjeng Nabi min Quraisyin saking pira-pira wong Quraisy, akan tetapi orang-orang Quraisy meminta Kanjeng Nabi harus mengembalikan orang-orang yang datang dari Kanjeng Nabi dari orang-orang Quraisy dikembalikan kepada orang-orang Quraisy sendiri. Jika enek wong Quraisy niku datang ke Kanjeng Nabi harus mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Akan tetapi kalau orang-orangnya Kanjeng Nabi niku datang ke orang-orang Quraisy tidak mau mengembalikannya kepada Kanjeng Nabi. Niku persyaratan yang diminta oleh orang-orang Quraisy. Fatado yako mongko dadi rupek sapa al muslimuna pira-pira wong Islam min hadhi suruti saking iki pira-pira syarat. Wala syaman lan apa maneh man ihim oleh nyegah sapa Quraisy min tawafi saking tawaf bil baiti ing dalem baitillah. Dengan adanya persyaratan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy niku orang-orang Islam seluruhnya tidak setuju atau menjadi ribet min hadhi syurutis dari beberapa syarat yang diajukan oleh orang-orang Quraisy. Wala siyaman man ihim minat tawafi bil baiti, apalagi persyaratan tentang dilarangnya orang-orang
Islam untuk melakukan tawaf di Baitillah niku orang-orang muslim tidak terima. Wa fi ruju'i alaihi salatu wassalam min Hudaybiyati nazalat alaihi suratul Fathi. Wa fi ruju'i lan ing dalem kondure Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam minal Hudaybiyati saking sumur Hudaybiyah nazalat temurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa suratul Fathi, surat Fatah atau surat yang menjelaskan tentang kabukaan negara Mekah bagi orang-orang Islam atau kemenangannya orang-orang Islam. Fafarika mongko bungah sapa al muslimuna pira-pira wong Islam bibusra fathi Makkah kelawan kabar gembira bibusra fathi Makkah kelawan kabar gembira rupa kabukaan negara Mekah. Wa alimu lan ngerti to yakin sapa al muslimun to wong Islam annahum ing temen setuhune wong Islam iku labuda ora kena ora tau mesti labu iku labuda mesti apa ayat khuluha ing yen to apa ayat khuluha yen to padha mlebu sapa muslimun ing Mekah aminina khalih pira-pira wong kang aman mukhallikina khalih tur khalih pira-pira kang nyukur kabeh ru'usahum ing pira-pira rambute al muslimun. Dengan adanya setelah kembalinya Kanjeng Nabi dari peperangan Hudaybiyah, Allah menurunkan surat Al-Fatih atau surat yang menjelaskan tentang kabukaan negara Mekah bagi orang-orang Islam atau bagi kaum Kanjeng Nabi. Fafarika al muslimuna bi busrul Fatih Mekah. Akhirnya orang-orang Islam niku sangat gembira sekali dengan adanya kabar tentang terbukanya kota Mekah bagi orang-orang Islam. Karena orang-orang Islam niku mengetahui atau yakin bahwasanya orang-orang Islam akan merasa aman ketika orang-orang Islam keluar masuk ke kota Mekah dan ingin melakukan cukur rambut atau mukhallikina ru'usahum atau melakukan tawaf di kota Mekah. Ba'da zalika ing dalem sause mengkono fathul Makkah asbaha mongko dadi sapa al muslimuna pira-pira wong Islam iku akhraron pira-pira wong kang bebas atau wong kang merdeka. Ya ruhuna kalih padha budalan sapa muslimun ing Mekah wa yaji'ulan padha teka sapa muslimun kaifa kalih kaya apa sa'u kang karep sapa al muslimun. Ketika mendengar adanya Fathul Makkah, maka orang-orang Islam niku seperti menjadi orang yang merdeka atau orang yang bebas. Di kapanpun dia datang dan kembali ke kota Mekah niku tidak ada larangan dari siapapun atau bebas. Wa azumalan ngegungake wa azumalan agung apa nufuzun nabiyyi neruse perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi besar pengaruhnya tentang masalah perintah Kanjeng Nabi untuk melakukan ibadah di kota Mekah tersebut. Wakata balan ngirim layang sapa Kanjeng Nabi ila mulukid duwali maring pira-pira ratune pira-pira pemerintah al mujawirati kang tetanggan li baladil arabi maring pira-pira negara Arab. Yad'una khalih ngajak sapa Kanjeng Nabi ing mulukid duwal utawa ratune pemerintahan niku wau ilal islami maring mlebu Islam. Faminhum mongko iku setengah saking mulukid dual ratune pira-pira pemerintahan man utawi sapa wonge aslama kang mlebu Islam sapa man kan Najasyi kaya raja Najasyi malikil Habasati kang dadi ratune tanah Habasah. Wa minhum la iku setengah saking mulukid dual man utawi sapane wong rodda kang nolak sapa man roddan kelawan nolak jamilan kang bagus. Kahirokla kaya raja Hirokla kaisaril Rumi kang dadi kaisare negara Rum. Wal Muqawqisi lan raja Muqawqis hakimi Misra kang dadi hakime tanah Mesir. Wa minhum lan iku setengah saking mulukid dual man utawi wong rodda kang nolak sapa man roddan kelawan nolak qabihan kang ala.
Wa ahana lan ngino-ngino sapa man rasulan nabiyyi ing utusane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kal Haris bin Abi Sammar al-Ghazali kaya Raja Haris bin Abi Sammar al-Ghazali wa Kisra Fursi lan Raja Kisra Fursi. Setelah adanya kabar gembira tentang terbukanya negara Mekah bagi orang-orang Islam, lalu Kanjeng Nabi mengirim surat kepada beberapa ratu pemerintahan yang bertetanggaan dengan negara Arab. Yad'una ilal Islam, tujuan Kanjeng Nabi mengirim surat kepada ratu pemerintahan yang bertetangga dengan kota Arab. Kanjeng Nabi niki ingin mengajak beberapa ratu tersebut untuk masuk Islam. Faminhum man aslama, ada kalanya ratu tersebut langsung menerima ajakan Kanjeng Nabi dan masuk Islam, koyok Ratu Najasyi yang menjadi ratune tanah Habasyah. Wa minhum man rodan jamilan, dan ada juga para ratu atau ratune pemerintahan yang menolak ajakan Kanjeng Nabi untuk masuk Islam dengan tolakan yang bagus, seperti Ratu Hirokla yang menjadi kaisar negara Rom, dan juga Ratu atau Raja Muqawqis yang menjadi hakim negara Mesir. Wa minhum man rodan qabihan, ada juga para ratu yang menolak ajakan Kanjeng Nabi atau ratu pemerintahan atau raja pemerintahan yang menolak ajakan Kanjeng Nabi untuk masuk Islam dengan penolakan yang sangat hina. Wa ahana rasulan, Nabi juga menghina-hina utusan Kanjeng Nabi yang mengirimkan layang kepada ratu tersebut. Kal Haris bin Abi Sammar al-Ghazali, koyok Ratu Haris bin Abi Sammar al-Ghazali wa Kisra Fursi, dan juga Ratu Kisra Fursi. Itulah beberapa kejadian-kejadian yang dialami oleh Kanjeng Nabi pada tahun ke-6 Hijriah tentang perang Hudaybiyah dan juga Bai'atul Ridwan dan juga perdamaian pada waktu perang Hudaybiyah. Untuk hari ini sampai sini dulu pelajaran kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini dan bisa menambah ilmu kita semua dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.